Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Zahrani dari kelas PAUD 1 dengan NIM 230211500001. Tujuan dari video ini adalah untuk memenuhi tugas individu dari mata kuliah perkembangan fisik dan motorik anak dari dosen pengampu Ibu Elsa Cindria, Magister Pendidikan. Saya di sini akan menyampaikan materi tentang implikasi belajar pada periode awal masa kanak-kanak. Apa itu implikasi belajar pada periode awal masa kanak-kanak? Implikasi belajar pada periode awal masa kanak-kanak ialah periode atau masa penting dalam kehidupan anak yang perlu dipahami oleh pendidikan dan orang tua. Karena pada masa ini anak-anak sedang mengalami perkembangan yang sangat pesat dalam berbagai aspek seperti fisik, kognitif, sosial, dan emosional. Implikasi belajar pada periode ini dapat membantu anak-anak dalam mengembangkan potensi yang mereka punya secara optimal. Jenis-jenis motorik pada anak usia dini. Ada dua jenis motorik pada perkembangan anak. Yang pertama, motorik halus. Motorik halus adalah kemampuan untuk melakukan gerakan yang membutuhkan penggunaan otot-otot kecil dari tangan dan lengan tangan. Yang kedua, motorik kasar. Motorik kasar adalah kemampuan untuk melakukan gerakan yang melibatkan penggunaan otot-otot besar pada tubuh seperti berlari, melompat, berjalan, dan menjaga keseimbangan tubuh. Dan di sini saya akan menyampaikan tentang implikasi belajar pada periode awal masa kanak-kanak mengenai motorik kasar. Implikasi belajar pada periode awal masa kanak-kanak motorik kasar adalah pentingnya memberikan stimulasi dan kegiatan yang sesuai untuk mengembangkan kemampuan motorik kasar pada anak-anak usia dini. Motorik kasar melibatkan penggunaan otot-otot besar seperti lengan, kaki, tubuh secara keseluruhan untuk melakukan gerakan yang koordinatif dan terkontrol. Berikut ini adalah beberapa implikasi belajar pada periode awal masa kanak-kanak motorik kasar, beserta contoh gambar dan kegiatan yang dilakukan oleh anak. Yang pertama, bermain di luar ruangan. Contoh kegiatan seperti mengajak anak-anak bermain di taman, berlari, melompat, atau bahkan bermain bola. Aktivitas ini akan membantu mengembangkan kekuatan otot dan koordinasi tubuh secara keseluruhan. Yang kedua, bermain dengan permainan olahraga, seperti kegiatan mengajarkan anak-anak bermain sepak bola, basket, atau bahkan bersepeda. Melalui permainan tersebut atau permainan olahraga tersebut, anak-anak dapat melatih keterampilan motorik kasar seperti menggayu, menendang, dan melompat. Yang ketiga, menggunakan permainan dengan alat peraga. Contohnya seperti memberikan anak-anak permainan seperti jungkat-jungkit, ayunan, atau bahkan perosotan. Aktivitas ini akan membantu mengembangkan kekuatan otot dan keseimbangan tubuh. Yang keempat, mengikuti gerakan musik dan tarian. Contoh kegiatannya seperti mengajarkan anak-anak mengikuti gerakan tari sederhana atau gerakan tubuh sesuai dengan irama musik. Ini akan membantu melatih koordinasi tubuh. Yang kelima, menggunakan alat peraga motorik kasar. Contoh kegiatannya seperti memberikan anak-anak kesempatan untuk menggunakan alat peraga seperti bola besar, hula hoop, dan trampolin. Aktivitas ini akan membantu seorang anak untuk melatih kekuatan otot dan keterampilan motorik kasarnya. Yang keenam, mengikuti kegiatan senam atau yoga. Contoh kegiatannya seperti mengajarkan atau mengajak anak-anak untuk mengikuti gerakan senam atau yoga yang disesuaikan dengan usia mereka. Ini akan membantu mereka meningkatkan fleksibilitas, kekuatan, dan keseimbangan tubuh mereka. Kesimpulan yang dapat diambil dari materi yang telah saya sampaikan ialah implikasi belajar pada periode awal masa kanak-kanak motorik kasar adalah pentingnya memberikan stimulasi dan kegiatan yang sesuai untuk mengembangkan kemampuan motorik kasar pada anak-anak usia dini.
melalui berbagai kegiatan seperti bermain di luar ruangan, bermain dengan permainan olahraga, menggunakan permainan dengan alat peraga, mengikuti gerakan musik dan tarian, menggunakan alat peraga motorik kasar, dan mengikuti kegiatan senam atau yoga. Anak-anak dapat melatih kekuatan otot dan keterampilan motorik kasar mereka. Aktivitas belajar ini membantu anak-anak dalam mengembangkan koordinasi tubuh, kekuatan otot, keseimbangan, dan keterampilan motorik kasar secara keseluruhan. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.